Oh, kita bisa parkir di mana nih? Iya betul. Kira-kira di mana Mas? Hi, we arrived. Selamat pagi. Kami dari relawan Gresena siang ini sedang dalam perjalanan cahaya yang kedua. Hari ini kita akan mengunjungi rumah singgah untuk teman-teman transpuan yang ada di daerah Trogong. Teman-teman transpuan adalah golongan yang paling mendapatkan impact yang sangat besar karena mereka cenderung tidak mendapatkan perhatian dari sekitar. Nah, atas dasar itu kami tergerak untuk mencoba meringankan sedikit beban mereka. Semoga kita semua diberi ketabahan untuk menjalani tugas ini, kita semua diberi kekuatan untuk menghadapi pandemi ini. Semangat! Halo, ketemu lagi sama saya Richard dan Gus Likmas. Oke, kita dari sekarang dari Gresena. Kebetulan pada pagi ini kita seperti biasa dengan agenda kita bagi-bagiin berkat ke teman-teman atau ke saudara-saudara kita yang lain. Dan untuk khususnya buat pagi ini gue rasa agak sedikit spesial karena pada pagi ini kita di daerah mana nih Gus? Ini daerah mana? Trogong. Trogong. Oke, daerah Trogong. Jadi ya pasti ada yang tanya ini kali ini kita baginya kemana sih? Oke, pasti banyak yang bertanya. Saya akan kasih tahu di sini kita akan bagiin ke rumah singgah dari transgender Indonesia. Nanti kita akan lihat sendiri atau kita tanya langsung dengan pengurusnya yaitu Mami Yuli. Yuk kita lihat. Teman-teman sekarang banyak yang mau tanya nih atau bertanya-tanya, kira-kira kalau teman-teman punya komunitas mau kasih langsung ke rumah singgah Mami Yuli ini kemana? Coba mana Mam? Ya, salam, saya Mami Yuli, Ketua Forum Pasca Waria Indonesia. Saya juga memiliki rumah singgah Waria Jompo yang dampingan kami kurang lebih 831 orang. Sebenarnya tempat tinggalnya sebenarnya di Gang Golok, Depok. Tetapi karena saat ini kan lagi corona yang lagi istilahnya ngetren, maka di sana ada larangan untuk lockdown dan kemudian karena teman-teman di sana tuh semuanya kebanyakan mereka adalah lansia, oleh sebab itu mereka sangat rentan dengan corona ini. Makanya kita alihkan untuk ini penerimaan sembako atau misalnya barang-barang yang datang itu kami taruh di sini dan kemudian akan kami antar secara pribadi ke sana. Karena di sana ada pelarangan orang luar masuk ke dalam. Apabila Bapak Ibu sekalian atau jemaat atau teman-teman di luar sana yang punya hati menyumbang kami bersedia untuk dikirim ke alamat kami Jalan Trogong 1, Salon Mama Yuli, RT 4, RW 10. Dengan sangat sukacita dan begitu banyak ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Yayasan Gresena
karena begitu peduli kepada kami. Mudah-mudahan ada berkat ini akan bertambah dan menambah berkah banyak buat yayasan ini agar berguna bagi banyak orang. Situasinya karena kita sendiri ini di pemerintahan itu kan masih belum masuk di dalam daftar bahwa orang yang harus diberdayakan, karena negara itu kan tetap berpatokan kepada Undang-Undang Perkawinan Nomor 174 bahwa agama dan negara hanya mengakui laki dan perempuan, sehingga kemudian kebutuhan teman-teman yang minoritas ini disampingkan. Karena pernah kita diakomodir kira-kira sekitar tahun 80-90 oleh Dinas Sosial, tapi kita dimasukkan di dalam kurikulum PACA, penyandang cacat. Padahal sebenarnya kita kan nggak cacat seperti ini. Tapi kemudian beberapa kali katanya mereka mengajukan permohonan untuk dimasukkan dalam RAPBD, tapi ketika sampai di DPR itu dicoret. Jadi akhirnya berjalan sampai di sini ya ada bantuan dari Kementerian Sosial juga untuk kelompok minoritas seperti obat-obatan ringan dan makanan kecil. Tetapi kesininya juga akhirnya berhenti juga di rumah singgah seperti itu. Jadi udah gampangnya udah biasa mencoba survive gitu ya? Kita memang udah gimana, udah kebal deh. Iya. Tapi kalau kita tidak berhenti berusaha, karena memang kalau kita berhenti berusaha berarti kita akan bunuh diri sendiri. Jadi kita tetap, orang mau bicara soal apa, suka tidak suka, mau tidak mau, yang penting kita anggap bahwa ketika kita bisa berbuat baik, masa sih orang yang bisa. Dari kami mungkin nggak ada teman-teman lain gitu yang udah konsen untuk membantu kita adalah dari beberapa gereja. Lembaga gereja yang sudah kita lihat bahwa mungkin sekitar 2 atau 3 kali mereka datang. Dan juga ada salah satu perkumpulan anak-anak muda dari gereja Tresia. Itu mereka juga rutin antar makanan ke sini setiap hari 100 bungkus. Nasi bungkus untuk kita bisa bagi ke teman-teman. Karena dengan masalah seperti ini kita akan mendapat masalah cukup besar, karena di DKI Jakarta sendiri ada 3.000 waria yang mereka terancam untuk diusir dari rumah dan tidak bisa makan. Karena lockdown, mereka nggak bisa keluar, nggak bisa mijit, nggak bisa ngamen, dan sebagainya. Jadi hal ini yang membuat sehingga kami benar-benar prihatin, apalagi dampingan saya yang paling rentan itu teman-teman waria lansia, itu kurang lebih 831 ini menjadi masalah besar. Sedangkan sentuhan dari pemerintah juga kita belum dapati, jangan kita, masyarakat lain juga belum terpenuhi. Jadi sekarang ini memang kita cuma harap uluran tangan aja, ada orang yang peduli sama kita, yang misalnya contoh kasih kepada kita. Jangan sampai contoh seperti kemarin ada kasus di Bandung, yang kemudian orang mau memberi sedekah kepada teman-teman, tapi yang dikasih itu sampah dan batu. Padahal di sini kita lihat bahwa begitu banyak orang peduli kepada kita, yang mereka mengantar sembako seperti ini. Contoh sembako bisa datang segini luar biasa banyaknya, itu berarti kita tahu bahwa tidak semua orang jahat, banyak juga yang baik kepada masih kami. Banyak orang baik di Indonesia, masih banyak orang baik. Kami mungkin hanya segelintir kecil, dan kami ya jujur aja kami juga bersuka cita ya Gus ya, kita masih bisa membantu teman-teman di luar mungkin ada stigma miring buat kami berpendapat kalau perbuatan baik itu universal ya Mam ya, tidak memandang agama, suku, ras, gender dan lain-lainnya. Jadi untuk itu ya kami hanya menyalurkan aja dari teman-teman kepada orang lain. Kalau kita masih bisa berbagi, kenapa enggak? Mudah-mudahan diberkati Tuhan. Terima kasih. Dan dipanjangkan umur semuanya, sehat dan berkah buat semua.